Asosiasi National Olympic Committee, kita menandatangani host city contract dan semua negara-negara yang hadir itu memberikan dukungan yang sangat maksimal pada saat presentasi kesiapan Bali 2023 sebagai tuan rumah World Beach Game. Ini kita sampaikan kemarin bahwa World Beach Game ini pulang kampung karena awalnya dari Bali waktu masih Asia Beach Game, sekarang World Beach Game dengan negara yang lebih banyak lagi kembali lagi di Bali. World Beach Game tanggal 5 sampai tanggal 13 Agustus itu akan diikuti oleh kurang lebih 1.600 atlet dari kurang lebih mungkin lebih dari 100 negara, bahkan bisa sampai 130 negara, dan General Assembly-nya akan diikuti oleh seluruh dunia atau 205 negara yang merupakan anggota dari ANOC. Ini akan menjadi sebuah momentum yang sangat luar biasa karena bertepatan dengan 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sama-sama mengetahui bahwa Presiden kita sangat cinta dan memberikan perhatian sangat khusus kepada olahraga sebagai pemberi bonus terbesar dalam sejarah Indonesia yang pernah ada, dan juga memotivasi kita semua untuk mendapatkan event-event besar untuk dibawa ke Indonesia. Tahun 2023 menjadi tahun yang sangat sibuk, tahun yang menjadi sangat penting, sangat spesial, dan kita akan buktikan kepada dunia bahwa Indonesia mampu untuk menjadi tuan rumah baik itu Asian Games, Asian Para Games, SEA Para Games, dan World Beach Games. Yang mandatory itu ada 10, yang additionalnya ada 4. Tapi masih ada terus usaha-usaha dilakukan oleh International Federasi atau cabur-cabur untuk mengusulkan kepada ANOC, karena ini kan domain ANOC. Ya kita ikut aja. Dan harapannya tentunya kita bisa mendapatkan nomor-nomor yang memberikan peluang untuk menambah medali untuk Indonesia gitu. Kalau langkah terdekatnya untuk dalam rangkaian menuju ke eventnya itu terdekatnya apa dari? Di posisi kami itu, kami sekarang lagi menunggu jadwal dari pemerintah untuk melakukan rapat terbatas dengan semua pihak sehingga koordinasi bisa satu pintu seperti Asian Games maupun Asian Para Games. Dan kita juga terus melakukan komunikasi dengan ANOC karena rangkaiannya ini kan sudah berjalan. Kemarin sudah melaksanakan technical delegate meeting yang pertama, nanti akan ada yang kedua, setelah itu ada DRM meeting, dan lain-lain gitu. Dari prioritas 10 dan 4 additional tadi, sosialisasi terhadap cabur sudah sejauh mana, Pak? Ya, kalau ketika kita mendapatkan 14 cabang olahraga yang akan dipertandingkan itu, kita mengundang cabang-cabang olahraga dari National Federasi atau di Indonesia, sehingga mereka familiar dengan apa saja yang akan dipertandingkan di World Beach Game. Tentunya kalau dari Komite Olimpiade Indonesia, kita domainnya adalah domain persiapan kegiatan. Tetapi untuk prestasi nanti kembali lagi ke caburnya dengan Kemenpora. Sehingga kita mengencourage atau memberikan semangat sama mereka supaya bisa fokus untuk menciptakan atlet yang berpeluang untuk mendapatkan medali di World Beach Games nanti di Bali. Pada saat waktu lalu kongres waktu di Korea itu, selain Bali mungkin ada kandidat yang lain? Oh, kalau di Korea itu kita sudah tetapkan Bali sudah di-announce sejak awal tahun yang lalu bahwa tahun sebelumnya kita menjadi kandidat pada saat di Yunani, dan setelah itu disampaikan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah World Beach Game 2023 atau Bali menjadi tuan rumah World Beach Game 2023. Sehingga kemarin itu hanya presentasi persiapan Indonesia sebagai tuan rumah World Beach Game 2023. Kita menampilkan cuplikan Bali yang kita bawa dan berhasil mencuri perhatian seluruh peserta dari General Assembly ANOC. Karena kita bawa 15 penari, laki-laki dan perempuan yang betul-betul secara baik menampilkan campuran budaya, khususnya budaya Bali, dan disaksikan, dirasakan, dinikmati oleh seluruh dunia. Dan itu memotivasi mereka untuk memastikan mereka semua akan datang ke Bali nanti tahun 2023.
di Asian Beach Games. Nah, The World Beach Games ini perbedaannya caburnya yang tadi 14 apa potensinya akan lebih lagi? Ya, kalau Asian Beach Game itu kan pesertanya 45 negara. Kalau World Beach Game ini ya pesertanya yang saya bilang tadi lebih dari 100 negara, bahkan bisa sampai 130 negara. Untuk nomor cabang olahraga yang pertandingan sendiri memang karakternya sedikit berbeda. Tapi kita nggak mau masuk ke sana karena ini akan jadi complicated gitu. Mendingan kita fokus terhadap kesiapan kita sebagai tuan rumah. Jadi sehingga dinamika yang terjadi antara cabur itu kita kembalikan kepada ANOC. Jadi ANOC berkomunikasi dengan International Federasi atas usulan dari cabang-cabang olahraga gitu. Dan mereka juga harus melalui proses kualifikasi. Sama seperti Olimpiade lah. Kalau Olimpiade kan harus ada proses kualifikasinya. Ini kurang lebih seperti itulah gitu kira-kira. Tapi untuk tuan rumah sendiri enggak ya Bang? Apa perlu juga? Nah itu bagian dari negosiasi karena sejak awal saya bilang kita mau tampil di semua nomor sehingga Indonesia dipastikan akan tampil di semua nomor yang dipertandingkan. Privilege of being tuan rumah ya. SEA Games Vietnam itu mudah-mudahan dalam waktu dekat kami akan berangkat ke Vietnam. Kebetulan SEA Games Kamboja dalam waktu dekat itu kita akan mengirimkan delegasi kembali untuk berkomunikasi dengan panitia SEA Games Kamboja. Dan insya Allah minggu depan juga Menteri Olahraganya akan datang ke Indonesia, tepatnya ke Bali, dan ketemu dengan kita, dan kita akan terus berusaha untuk minta nomor-nomor yang belum dipertandingkan untuk bisa dipertandingkan, yang utamanya seperti panahan gitu. Tapi sekali lagi, namanya SEA Games itu kan tergantung tuan rumah, dan itu diatur sama charternya bahwa ini domainnya tuan rumah gitu. Ya kita tetap berusaha lah gitu. Kita berusaha dengan sebuah pendekatan yang baik gitu. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan nomor tambahan atau cabang olahraga tambahan. Selain panahan ada nggak yang kira-kira yang buat Indonesia ini peluang ada yang pasti sih menembak ya gitu. Cuma yang pasti menembak. Tapi menembak ini kan infrastrukturnya terlalu mahal gitu. Dan si Kamboja sendiri sudah menyampaikan seperti mereka belum memungkinkan untuk melaksanakan pertandingan menembak di dalam SEA Games. Nah, mungkin dayung gitu. Tapi sekali lagi nih, kita sampaikan dulu, kita minta dulu, nanti mana yang terbaik yang bisa kita dapatkan gitu. Karena charternya ini agak unik gitu. Kalau SEA Games itu, dan kita nggak bisa terlalu banyak komplain karena dulu mulai dari Indonesia juga gitu. Indonesia pada saat SEA Games itu kita yang nambah caburnya kita sendiri gitu. Kalau dari Asian Games? Asian Games sih belum ada banyak update ya. Yang pasti ya kalau dari kita yang pasti semua atlet itu persiapannya kepada Asian Games, dan kita akan memilih di Asian Games karena Asian Games itu tepat kurang lebih 1 tahun sebelum Olimpiade, sehingga nomor-nomor yang disanction untuk Olimpiade itu menjadi nomor prioritas. Kita berharap lebih banyak lagi atlet-atlet Indonesia yang qualified ke Olimpiade. Perlu diingat dengan adanya program pemerintah yang baru, itu yang paling utama adalah Olimpiade, sehingga yang lain itu adalah sasaran antara. Nah, sebagai sasaran antara tentunya kita harus jelinya bagaimana memilih nomor-nomor yang kalau kita ikut itu kita bisa langsung qualified ke Olimpiade gitu. Dulu contoh Mario Londa itu waktu dia menang di Asian Games dapat emas, dia langsung qualified ke Olimpiade Rio waktu itu gitu. Nah, ini sebetulnya banyak nomor-nomor yang seperti ini. Ya, kita memang harus jeli. Kita harus melihat cabang-cabang olahraga itu harus bisa membaca mana yang menjadi nomor prioritas yang akan disanction nanti untuk kepentingan kualifikasi Olimpiade. Kalau ini ada kerjasama juga dengan MOC-nya Hungaria itu gimana? Ya, sebetulnya pembicaraan ini sudah lama terjadi, dan kami sendiri sudah membangun komunikasi yang sangat baik dengan teman-teman dari Hungaria, baik itu dari cabang olahraganya,
dari federasi-federasinya, bahkan ke pemerintahnya. Nah, kemarin kita formalkan dengan kerjasama antara Indonesia dengan NOC Hungaria, yang isinya menjadi kerjasama payung untuk bisa diteruskan oleh cabang-cabang olahraga. Kan kalau di Hungaria itu olahraga itu sangat penting, dikontrol sama negaranya langsung gitu. Nah, kita berusaha untuk menjembatani teman-teman dari cabur-cabur ini, sehingga kalau sudah ada perjanjian ini, nanti kan mereka tinggal minta apa nih yang ini kita bisa menyalurkannya gitu. Dan balik lagi, ini semua fasilitas yang sudah kita siapkan, tapi kembali lagi ke cabornya gitu. Kalau cabornya nggak aktif ya nggak bisa dipakai juga. Kita dikasih voucher belanja gitu kan, kalau kita bayar pakai duit vouchernya nggak dipakai ya percuma juga gitu kan gitu, habis biaya juga gitu. Jadi balik lagi, ini fasilitas yang disiapkan, tergantung dari cabur sebagai pengguna apakah mereka mau menggunakan ini atau enggak. Itu campurnya apa? Banyak. Banyak Iya. yang kemarin kerjasama ini. Iya banyak gitu. Sebetulnya secara menyeluruh cabur apapun yang bisa dikerjasamakan, karena ini kan hubungan dua arah antara Indonesia maupun Hungaria gitu. Kalau dari kita ada badminton, ada panjat tebing dan lain-lain gitu kan. Ya dari mereka ada rowing, terus ada renang gitu, ada polo air dan lain-lain. Rata-rata kalau yang saya ketemu langsung ya gitu, semua pasti bicaranya badminton, panjat tebing gitu. Karena ini dua hal yang cukup dominan di dunia, bahwa orang Indonesia itu sangat piawai dalam menciptakan pembinaan atlet di dua cabang olahraga ini gitu. Nah, ini materi yang sangat kuat yang bisa kita sampaikan kepada dunia gitu, untuk bargaining, untuk bisa mendapatkan peningkatan di cabang olahraga yang lain gitu. Dan prosesnya balik lagi, kalau untuk badminton itu sudah proven lah, badminton udah punya institusi yang sudah yang selalu menjadi benchmark dalam pembinaan prestasi olahraga di Indonesia. Demikian juga dengan panjat tebing. Panjat tebing ini kan cukup fenomenal. Sampai hari ini Indonesia selalu menciptakan juara dunia dari speed climbing gitu. Nah, ini menjadi bahan kita dalam berkomunikasi kepada negara-negara atau NOC lain untuk bisa kerjasama dengan Indonesia dengan mendapatkan cabang-cabang olahraga lain.